Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan seperti di voting kemarin, di video kali ini kita bakal unboxing dan nanti review dan gaming test si Lenovo Legion Y700 yang generasi keempat yang pakai Snapdragon Elite. Mari kita langsung aja unboxing. Tapi sebelumnya, harganya berapa? Jadi ini gue beli yang varian 12GB RAM ya, dan 256GB internal storage yang pakai UFS 4.1. Ini gue beli di harga segini. Yes, itu pakai diskon Tokopedia, jadi sedikit agak murah. Dan kalau misalnya kalian mau beli tablet ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Oke, daripada kita banyak ngomong, langsung aja kita unboxing. Ini gue beli yang warna black, bisa kita lihat. Boxnya sendiri ini kan langsung dari Cina ya, dan boxnya agak sedikit polosan gitu ya. Ada tulisan Dolby Atmos, dan di sini ada TÜV Rheinland Certified. Ini buat yang si blue light-nya itu ya, blue light PWM-nya. Kita langsung aja buka, sambil langsung diterobos seal-nya. Gue penasaran sama tablet ini banyak banget ya. Sebenarnya kalian ada komen gue nge-review ini udah beberapa bulan yang lalu, dan gue bener-bener keep this under my radar. Sekarang baru bisa beli yang versi 8 Elite-nya. Gue penasaran gimana performanya, karena ini kan udah bisa support ultra high resolution di bawah, jadi gue penasaran banget gimana gaming performance-nya. Oke, kita langsung aja buka Lenovo Legion versi gamingnya ya. By the way, buat kalian yang punya laptop Legion, bisa komen di bawah punya laptop Legion apa. Karena laptop Legion menurut gue sih one of the best laptop ya itu di harganya. Oke, ini si Legionnya, kita kepinggirin dulu aja. Kita kira-kira dapat aksesoris apa aja. Ini gue pertama kali nge-unboxing Lenovo ya. Udah lama banget gue nggak nge-unboxing dan review device Lenovo. Di sini ada SIM ejector yang gede banget, segede gaban ini kertasnya. Terus di sini ada kabel charger Type-C ya pastinya. Dan di sini ada si manual dan teman-teman. Ya, cuma segitu aja untuk di bagian sini. Kalau misalnya kita switch over ke bagian sini, kalian dikasih kepala chargernya Lenovo yang udah Type-C yang pastinya ujungnya. Dan ini yang pasti udah bisa ngecas di maksimum watt di 68 watt. Jadi udah cukup komplit. Yes, nggak ada casing dia, tapi overall sih menurut gue sudah sangat komplit. Harganya sih di harga 8 juta sebenarnya lumayan affordable untuk Snapdragon 8 Elite yang dedicated gaming device seperti ini ya. Kita cabut dulu si kayak stiker something-somethingnya, tempelin sini dulu, dan kita langsung aja fokus ke HP-nya. Well, kok HP sih, ke tabletnya ya. Seperti ini desainnya. Kalau misal kalian tahu ya, gue pernah bilang pas gue nge-review iPad mini dulu itu, gue bilang form factor iPad mini itu the best untuk gaming, dan ya gue seneng Lenovo pakai pretty much form factor iPad mini, cuma lebih make sense karena dia punya aspek ratio 16:10 ya, seperti ini. By the way, sebelum kita lihat eksteriornya, kita bahas dulu untuk speknya. Speknya dia seperti ini, bisa kalian pause. Dia ada 2 Type-C port juga, 8 Elite, UFS 4.1, dan ini speknya menurut gue di harga 8 juta sih sangat menggiurkan banget. Kita langsung aja tour untuk si badannya sendiri. Kalau misalnya kita di bagian samping, di sini bisa kita lihat ada ini bukan SIM ejector ya, ini tablet nggak ada SIM ejector, maksudnya nggak ada SIM-nya, kalian nggak support SIM, tapi bisa kita lihat nih, kalau misalnya bisa fokus kamera gue, come on. Nah, ini tuh ada slot, ini micro SD slot, yes. Lama banget ya kita nggak ngeliat micro SD slot di device, akhirnya di sini ada juga micro SD slot, jadi buat kalian yang epic gamer atau ingin nge-store movie, musik, di sini ada. Nice. Dan di sini ada si power button-nya yang di tekstur biar bisa ngebedain, ada volume button yang cukup enak dipencet. Kalau bisa di atas dia nggak ada apa-apa, cuma ada si speakernya, bisa kita lihat. Kita ke samping kiri, di sini ada si USB Type-C-nya. Dan kalian harus tahu USB Type-C yang di bagian sini, ini USB Type-C yang support 3.2 display output. Jadi kalau misalkan mau connect ke layar dan bisa sampai 4K high refresh rate juga, ini yang harus dicolok. Soalnya kalau misalnya yang di Type-C di bawah yang seperti biasa ini, dia hanya support sampai 2.0. Kayak HP-HP budget gitu ya. Jadi fast-nya tuh di sini. Ya, sama kayak ROG gitu ya. Cuma ROG kan bawah sama kiri udah USB 3. Terus kalau misalnya kita mau ke belakang, di sini ada logo Legion. Dia build-nya full terbuat dari metal. Gue sih suka banget feeling-nya. Walaupun memang bisa kita lihat baru beberapa detik kita pegang, dia udah fingerprint magnet ya. Tapi overall sih desain full metal kayak gini kerasa bagus. Dan di sini ada single kamera yang sebenarnya sih nggak terlalu penting ya, kamera di tablet, nggak ada yang pakai juga apalagi tablet gamer. Tapi kalau misalnya kalian penasaran berapa megapiksel, ini kamera belakang ada di 50 megapiksel dan kamera depan yang posisinya ada di portrait dia ada di 8 megapiksel. Oke, seperti itu untuk eksteriornya. Overall
Ini kerasa compact banget, jadi buat gaming kayaknya ini mantep ya, dengan aspek ratio 16:10-nya, 16:10. Dia berada di 341. Oke, jadi nggak berat banget lah walaupun dia build-nya full metal ya. So, seperti biasa, gue mau setup dulu si Lenovo Legion Y700 Gen 4-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impresi, kita cek gimana UI, sedikit kamera, nggak penting sih. Speaker, dan yang pastinya kita coba main dikit-dikit Wuthering Wave untuk sneak peek performance-nya, nanti kita bakal tes lebih detail di gaming test di channel yang satu lagi. I'll be back. Oke guys, udah gua setup Lenovo Legion Y700 generasi 4-nya, dan yang pertama kita lihat dulu bagaimana untuk si software-nya. By the way, sorry kalau misal ini gue ISO-nya diturunin dikit biar agak gelap, karena nggak tahu kenapa kamera gue nggak mau fokus kalau misal terlalu terang, karena ini layarnya walaupun IPS cukup terang kalau di bawah atap ya, bukan di luar. So, untuk software sendiri, dia ini udah di Android 15 ya. Kalau misal gue lihat di GSM Arena sih, Lenovo biasanya ngasih sekitar 3 tahun software update. Jadi udah lebih better daripada ROG atau Red Magic ya, yang cuma 2 tahun dan Red Magic 1 tahun. Jadi Android 15, gue ini udah dapat sistem update kayaknya buat security patch aja. Dan mumpung kita lagi di setting, ini untuk si UI-nya sendiri bisa kita lihat sebenarnya simple banget ya. UI-nya kalau misalnya kita scroll ke atas di sini, dia masih nyatu si control center sama notification, dan UI-nya sendiri dia nggak ada banyak yang aneh-aneh, fitur-fitur aneh-aneh gitu. AI ada, bisa kita lihat di sini ada AI, dan untuk bahasa sendiri dia hanya support bahasa Inggris aja. Jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, waktunya belajar kalau bisa mau beli tablet ini ya, karena cuma ada bahasa Inggris doang. Terus buatnya penasaran gimana cara install Google Play, pertama kalian beli tablet ini pas di boot up itu nggak ada Google Play. Cara installnya tinggal ke App Center aja, nanti kalian bakal di guide sendiri, nanti bakal oke-oke aja, pilih yang paling kanan. Terus pas sudah kayak gini, tinggal kalian ke search, terus tinggal cari aja Google Play. Kalian ketik Google Play, langsung muncul tuh tadi Google Play, dan dia langsung otomatis nge-install Google Service juga, dan langsung bisa nge-install service-service Google lainnya. Jadi gampang banget ya untuk masalah installnya, gue sih nggak ada masalah. Balik lagi ke software, again, software-nya sih nggak tahu gara-gara Snapdragon 8 Elite kencang atau apa, tapi kerasa enteng, no problem. Memang simple banget ya. Gue harap sih Lenovo daripada pakai ZUX-nya Lenovo, mendingan pakai stok Android aja, tapi it's okay lah. At least karena ini pakai Lenovo, dia ada Smart Connect. Ini fitur yang sama ada di Motorola juga. Ini pretty much bisa connect device kalian ke PC dan lebih kerasa seamless kayak Apple ecosystem gitu rasanya. Tapi ya, di sini di Lenovo juga ada, nice. Dan overall sih performance, tadi gue install banyak aplikasi gitu. Ini pakai 8 Elite, terus vapor chambernya gede, gak ada masalah. Smooth banget, ini salah satu device paling kencang yang pernah gue pakai. Untuk masalah split screen juga, kita bisa lihat di sini guide-nya di One Vision di setting. Split screen-nya lumayan banyak ya, ada Smart Split, Floating Window, Split Screen, kalian bisa dikasih tahu guide-nya seperti apa, dan ini pretty much ngikutin gue banget sama Apple. Ya nggak sih? Mirip banget, sama juga di atas ada kayak gitu, jadi memang mirip kayak Apple, kalian bisa resize, tapi yang bikin bagus kalau Apple nggak bisa di-resize ya si floating F-nya, so that's pretty cool. Dan untuk si gamingnya juga ada apa yang bisa kalian pakai, gaming assistant, di sini lumayan banyak juga, bisa kita lihat ada shadow recording, barrage notification, jadi di-delete semua, intelligent gap update, terus ada do not disturb juga yang penting, bypass charging ada ya, yang pastinya harus ada, screen refresher kalian bisa atur dari sini juga atau dari display setting, dan ada semi real vibration. Gak semua tablet bisa pakai vibration kayak gini ya, jadi beberapa game aja sih kayaknya kalau gue lihat dari tulisan-tulisan Cina gini, tuh Legend Exclusive Vibration. Dan untuk speaking of vibration, ini vibration motornya gue bisa bilang wow, bagus banget. One of the best yang pernah gue pakai. Mungkin gak sebagus ROG yang kemarin gue review ya, ROG Phone, tapi ini gak kalah bagusnya. Powerful banget, kencang, dan kerasa premium. Bener-bener top lah ini untuk vibrationnya. Sama juga halnya dengan display. First impression displaynya ini walaupun IPS, tapi bisa cukup terang. Nanti kita bakal lihat reviewnya gimana kalau di bawah sinar matahari. Bisa cukup terang, dan sangat vibrant. Warnanya ini vibrant banget, popping, viewing angle untuk IPS, sangat bagus. Overall, layar first impression sharp, berkat 3K-nya, dan juga colornya kerasa vibrant, kayak Samsung gitu, enak banget dilihat. Terus guys, yang paling gue suka dari device yaitu speakernya. Jadi gue langsung penasaran gimana suara speaker ini, karena dia speakernya dua ya, di atas nih, ada di sini, dan ada di bawah, satu lagi. Dan ini dua speakernya udah support Dolby Atmos. Terus gue tes dengerin lagu di YouTube Musik, dan holy shit, impresi speakernya ini bagus banget. Ini bisa jadi speaker terbaik, yes, terbaik yang pernah gue denger di tablet.
bagus banget ya. Kita nggak bisa bandingin sama ROG ya. ROG Phone udah bagus banget kelas HP, tapi untuk kelas tablet yang sekecil ini ya, bukan yang tablet besar kayak iPad Pro yang pastinya. Untuk sekecil ini bagus banget loh. Terbaik kayaknya untuk form factor seperti ini. Kita coba deny. Nah, kita coba dengerin videonya Gadgetin nih. Dia lagi itu Vivo X Fold ya. Jumpa lagi sama mantan yang makin Dia habis pindah Z Fold ya, baru inget. Anyway, kayak gini nih. Tiba-tiba kayak ada serbuan kenangan manis. Ingat lagi kan? Bagus banget gak sih? Speakernya kayak Bluetooth speaker. Yang gue rasa first impresi, bass-nya dapat tapi nggak overwhelming, balance. Tapi yang bikin bagus banget itu dari detail instrumennya bener-bener rich banget, separasinya bagus banget, suaranya juga soundstage-nya keras, enak, bisa volume tinggi tanpa distorsi gitu ya. Walaupun soundstage-nya mungkin di high volume bisa lebih luas lagi, tapi ini udah bagus banget. Kita cepet aja tes untuk kameranya. Ini buat yang penasaran aja gimana kualitas kameranya ya. Kita bakal foto nih. Pertama pakai main kamera, cuma ada satu sih kamera what I'm talking about. Nah kayak gitu. Dan buat kalian yang pengen selfie pakai ini, ya seperti tablet. Untuk video recording sendiri ini bisa nge-record sampai resolusi 4K30. Kita coba aja cepetnya bagaimana kualitasnya di 4K30. Oke, seperti ini kualitasnya. Sepertinya ini kayak goyang-goyang banget ya, nggak ada stabilisasi. Kalau misalkan kalian kepepet seperti ini, mikrofonnya, gue nggak tahu, kalian bisa nilai sendiri. Sepertinya kelihatannya ini kayak overexpose banget untuk videonya, tapi at least dia bisa lumayan deket loh ini. So, that's pretty cool. Noise, kalau kita cek, wow, banyak sekali noise-nya, dan untuk zoom in, dia maksimal di 5 kali. Ya, kalau misal kepepet, mungkinnya kayak lagi ngerekam sesuatu butuh cepet, asalkan pencahayaannya oke sih, nggak buruk-buruk banget lah. Anyway, balik lagi. Jadi ya, video recordingnya seperti itu, dan ini sih ngapain gue ngetes kamera, kita langsung aja moving on ke gaming testnya. Ini gaming test kita hanya first impression doang, teaser doang gimana untuk si gaming testnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita lihat benchmarknya untuk Antutu. Buat yang penasaran? Segini skornya. Damn, 2,6 juta ya. Ini sangat besar, terutama memang Snapdragon 8 Elite itu GPU-nya gila banget, itu 1,1 juta. Jadi ya, ini masih di best ya sebelum 8 Elite itu keluar. Ini masih sangat unggul banget. Dan yang pastinya dibanding sama kayak Z Fold, jauh lebih bagus di sini ya, karena Z Fold kan gak ada cooling, ini coolingnya insane. Ngapain gue compare sama Z Fold? Anyway, gara-gara tadi gue ngeliat video Gadgetin X Fold 5 mungkin ya. Kita langsung aja coba main Wuthering Waves nih. Ini pakai UFS 4.1, dan yang gue suka banget untuk si gaming app-nya atau misal gaming control center-nya. Jadi bisa kita lihat di sini, mungkin kalian udah lihat ya, ada ini nih, ada kayak buat ngetes di sini. Ada kayak overlay-nya udah kepasang. Gue kecilin dulu volumenya. Overlay ini langsung dari Lenovo-nya sendiri, jadi kalian gak usah install kayak si Zuku pakai Scene 8 gitu ya. Kalian udah bisa aktifin, tinggal swipe dari kiri kayak gini ya. Ada kayak si itunya. Nah, baru kayak gini, swipe. Dan di sini kalian bisa milih performance. Gue milih performance mode, ada performance, balance, sama energy saving seperti biasa. Dan di sini ada tetek bengek lainnya ya, yang kalian bisa pilih, bisa record, bisa voice change juga lagi. That's pretty cool, lumayan unik-unik. Dan floating display-nya tadi di situ ya, nih floating display. Jadi ya, nanti gue kalau misal ngetes game, gue nggak usah capek-capek install, udah ada. Thank you. Bisa dikasih tau temperaturnya juga lagi ya, frame rate, GPU, CPU, komplit lah. Nice. Loadingnya juga bisa kita lihat. Gila ya, loadingnya cepet banget. Gue belum sempat selesai ngomong, udah selesai loadingnya. Dan untuk settingan sendiri, gue tadi sempat coba nih, gue coba settingan, gue set ke, lihat nih, semuanya rata kanan, even shadow yang biasa gue di high-in, gue semua rata kanan. FSR-nya pastinya gue off-in, kalau di on-in makin jelek gambarnya. Ini semua full rata kanan, special effect semua ini pokoknya. Langsung rata kanan. Dan kita langsung aja lihat gimana pertama kalau untuk ke karakter sendiri. Lihat nggak tuh layarnya? Ini bukan layar AMOLED guys, ini IPS, tapi jernih banget, vibrant banget, dan enak banget dilihat di mata. Yang pastinya Augusta enak dilihat di mata, tapi look at how detailed it is, dude. Damn. 3K display, walaupun ini mungkin rendernya dia nggak di 3K, karena ultra high bukan di 3K, tapi anyway, it is so sharp. Ini kayaknya menurut gue, gaming experience paling insane visual yang pernah gue main di device mobile ya, insane sih. So, kita coba aja ngapain ya. Kita set dulu pertama waktunya ke siang hari biar lebih kelihatan si Guthrie dan kawan-kawannya. Kita set ke jam 9. Confirm. Dan pertama kita mau lihat ke Septimon dulu, seperti biasa itu masih yang paling berat. Jadi kita ke Septimon aja.
Kalau misal kita ke Septimon, sudah di Septimon, kita ke depannya. Dan habis ke Septimon, kita coba lawan itu tuh, yang buat grinding echo-nya si Augusta ya. Nah, lihat di sini. Dude, shut the fuck up. Anyway, smooth banget ya. 59 FPS itu pretty much 60 FPS dan wow. Yang pastinya nggak sebagus di PC gue pakai ray tracing dan teman-teman, tapi untuk mobile ini bagus banget. Ditambah lagi, gak cuma performance ya, ini semuanya bagus gitu. Biasa kan HP di harga segini atau device di harga segini ya bagus, cuma A-nya doang, yang lain biasa aja. Ini performance bagus, coolingnya oke. In teori kita lihat nanti gimana. Displaynya, look at this. Speakernya juga ini jernih banget. Mantap dah pokoknya. Flying juga masih 60 FPS, lihat dong. Gila nggak tuh? Dan kerasa responsif juga ini. Responsif banget. Kita coba aja langsung ke itu ya. Kayak yang baru nih di sini. Gue mau coba lawan ini nih. Yang buat artifact. Dikit-dikit aja, nanti kita bakal lebih detailnya minggu depan ya, sebelum review. Kita bakal lebih detail banget. Kita bakal ngelakuin semua seperti kayak Whimpering Waves dan teman-teman kita lakuin. Dan di sini, oh my god, so smooth. Gue coba full itu ya, full effect, kita lihat. FPS pasti bakal turun, gak 60 sih, karena berat banget ini game. Dengerin tuh speaker, damn. Ulti yang paling berat nih si Prolova. Langsung ulti ini ngancurin HP banget. Masih 27 30 FPS loh. Holy shit. Banyak HP, hampir semua HP kalau ada efek dua orang sialan itu, Augusta si Star Platinum, terus ditambah lagi sama Prolova ulti, yang itu Prolova ulti bikin berat. Tadi kalian mungkin bisa lihat langsung jatuh FPS-nya, tapi masih 30 FPS dan masih smooth, masih gak ada stutter. Nyaman banget loh, dan dia langsung balik lagi ke normal nih, 52 FPS-an lagi gitu. Smooth ya, gue penasaran bisa selama apa nge-sustain-nya itu sih. Tapi overall, main Wuthering Wave di tablet ini kayaknya bakal nyaman banget. Damn, speakernya enak ya. So ya, seperti itu untuk quick gaming testnya. Overall sih gue sangat impressed banget ya. 8 Elite memang kenceng banget, cuma itu chipset yang panas, jadi kita lihat bisa setahan apa. Sekarang aja dia udah 43 Celsius, kita main cuma bentar, ditambah lagi kalau scan di belakang ini 43 Celsiusan juga. Gue penasaran sih bisa setahan apa ini, dan baterainya juga. Kita close aja, dan kita tutup videonya sekarang. Jadi cuma segitu aja tadi terakhir kita tes Wuthering Wave. First impression sih, buat gaming ini kayaknya insane banget. Visualnya cakep bener. Dan gue penasaran diratakannya bisa selama apa ya nanti minggu depan. Dan ya, minggu depan bakal ada full reviewnya. Sekarang cuma segini aja videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. Ini udah kelamaan untuk unboxing, hampir 20 menit. Kita tutup aja. Ketemu lagi minggu depan ya untuk review dan gaming testnya. Bye.